Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugroho Asidiki, NIM 2018-11152. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik dengan materi pengaturan frekuensi. Ya, langsung lanjut saja ke latar belakang. Suatu sistem tenaga listrik dikatakan sebagai sistem yang baik jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu keandalan, kualitas, dan kestabilan. Dalam sistem tenaga listrik yang baik, maka ketiga syarat tersebut harus dipenuhi, yaitu sistem yang harus mampu memberi pasokan listrik secara terus-menerus dengan standar besaran untuk tegangan dan frekuensi dengan aturan yang berlaku, dan harus segera kembali normal jika terjadi gangguan. Ya, di sini digarisbawahi kita akan belajar standar besaran frekuensi. Jadi kita akan mendalami apa itu pengaturan frekuensi. Yang beberapa kondisi yang menyebabkan perubahan frekuensi adalah gangguan hubung singkat, terlepasnya generator, gangguan perubahan beban secara tiba-tiba atau switching saluran. Perubahan beban yang bervariatif berdampak pada stabilan sistem. Jika daya permintaan beban lebih besar dibanding daya yang dibangkitkan generator, maka akan menyebabkan penurunan frekuensi. Penurunan frekuensi yang berkelanjutan akan mengakibatkan blackout atau pemadaman total pada sistem. Oleh karena itu, perlu tindakan lebih lanjut agar frekuensi sistem kembali stabil di level yang diinginkan. Langsung saja ke rumusan masalah. Apa saja tindakan pengaturan frekuensi? Yang kedua, bagaimana cara untuk melakukan pengaturan frekuensi? Yang ketiga adalah bagaimana prinsip kerja alat pembagi beban, generator atau governor. Lanjut ke tindakan pengaturan frekuensi. Jadi tindakan pengaturan frekuensi saat kondisi normal itu yang dilakukan dispatcher adalah menaikkan dan menurunkan daya keluaran pembangkit. Yang kedua, perintah lisan dari pusat pengatur beban atau JCC mengikuti rencana pembebanan pembangkit bila frekuensi di luar rentang. Itu bisa 50,2 Hz ke atas atau 50 atau 49,8 Hz ke bawah. Kemudian yang dilakukan alat otomatis adalah ini pengaturan primer atau governor free adanya di pembangkit. Kemudian yang kedua adalah pengaturan sekunder LFC dan AGC adanya di sistem. Lanjut, pada saat kondisi gangguan, yang dilakukan dispatcher adalah melakukan pengurangan daya pembangkitan atau pengurangan beban sistem melalui brownout dan load curtailment. Yang kedua adalah melakukan manual load shedding. Nanti akan dijelaskan apa itu load shedding. Kemudian yang dilakukan secara otomatis oleh alat adalah yang pertama automatic load shedding oleh under frequency relay UFR atau oleh aplikasi melalui SCADA. Yang kedua adalah host load pembangkit. Lanjut. Nah, ini macam-macam cara pengaturan frekuensi. Yang pertama adalah pengaturan primer. Pengaturan primer ini pengaturan yang menggunakan sistem setting governor, free governor pada tiap-tiap unit pembangkit. Nanti saya akan menjelaskan ini governor di terakhir. Kemudian yang kedua adalah pengaturan sekunder. Pengaturan sekunder ini pengaturan yang menggunakan program yang mengatur sistem, yaitu secara LFC, load frequency control, atau AGC automatic generation control. Jadi ini otomatis. Kemudian yang ketiga adalah load shedding. Pengaturan ini dilakukan dengan melepas daya atau beban yang ada pada konsumen karena berkurangnya suplai daya dari pembangkit. Efeknya yaitu aliran tenaga listrik yang diputus ke arah konsumen. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan frekuensi ketika terjadi kekurangan suplai daya dari pembangkit. Manual dispatch. Manual dispatch ini dilakukan langsung oleh dispatcher yang tadi sudah disebutkan juga saat gangguan dan saat normal. Jadi dispatcher memerintahkan langsung ke tiap pembangkit untuk menaikkan atau menurunkan beban. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan daya.
Frekuensi pada sistem tenaga listrik dapat diatur dengan melakukan pengaturan daya aktif yang dihasilkan oleh generator. Pengaturan daya aktif ini erat kaitannya dengan jumlah bahan bakar yang digunakan untuk menaikkan daya aktif. Pada PLTU, contohnya adalah berupa laju batu bara yang ditambah untuk dibakar. Pada PLTA adalah besar debit air yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, sehingga menghasilkan kenaikan daya aktif. Lanjut ke bagian terakhir yaitu governor. Governor beroperasi pada mesin penggerak sehingga generator menghasilkan keluaran arus yang dapat diatur dari 0% sampai dengan 100% kemampuannya. Jadi masukkan ke mesin penggerak sebanding dengan keluaran arus generatornya, atau dengan kata lain pengaturan governor 0% sampai dengan 100% sebanding dengan arus generator 0% sampai dengan 100% pada tegangan dan frekuensi yang konstan. Governor bekerja secara hidrolik atau mekanis, sedangkan sinyal masukan dari keluaran arus generator berupa elektris. Sehingga masukan ini perlu diubah ke mekanis dengan menggunakan elektrik aktuator untuk menggerakkan motor listrik yang menghasilkan gerakan mekanis yang dilakukan oleh governor. Jadi di sini ada alat tambahan yaitu elektrik aktuator menggerakkan motor listrik. Pada beberapa generator yang beroperasi paralel, setelah sebelumnya disamakan tegangan, frekuensi, beda fasa, dan urutan fasanya, perubahan beban listrik tidak akan dirasakan oleh masing-masing generator pada besaran tegangan dan frekuensinya selama beban masih di bawah kapasitas total paralelnya, sehingga tegangan dan frekuensi ini tidak digunakan sebagai sumber sinyal bagi governor. Untuk itu digunakan arus keluaran dari masing-masing generator sebagai sumber sinyal pembagian beban sistem paralel generator-generator tersebut. Saat diparalelkan, pembagian beban generator belum seimbang atau sebanding dengan kemampuan masing-masing generator. Alat pembagi beban generator dipasangkan pada masing-masing rangkaian keluaran generator, dan masing-masing alat pembagi beban tersebut dihubungkan secara paralel satu dengan berikutnya dengan kabel untuk menjumlahkan sinyal arus keluaran masing-masing generator dan menjumlahkan sinyal kemampuan arus masing-masing generator. Arus keluaran generator yang dideteksi oleh alat pembagi beban akan merupakan petunjuk posisi governor berapa persen atau arus yang lewat berapa persen dari kemampuan generator. Hasil bagi dari penjumlahan arus yang dideteksi alat-alat pembagi beban dengan jumlah arus kemampuan generator-generator yang beroperasi paralel dikalikan 100% merupakan nilai posisi governor yang harus dicapai oleh setiap mesin penggerak utama sehingga menghasilkan keluaran arus yang proporsional dan sesuai dengan kemampuan masing-masing generator. Bila ukuran generator sama, maka jumlah arus yang dideteksi oleh masing-masing alat pembagi beban dibagi jumlah generator merupakan arus beban yang harus dihasilkan oleh generator setelah governornya diubah oleh elektrik aktuator yang menerima sinyal dari alat pembagi beban sesaat setelah generator digerakkan. Ya, sekian, terima kasih. Apabila presentasi saya tadi ada kesalahan, maaf kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.